umat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Firman-Nya berkata, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk saat ini kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Bapa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti terjadi dan tergenapi atas umat percaya. Untuk itu Tuhan, kami mau menyembah Engkau saat ini. Kami mau ikuti tuntunan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu saat ini Bapa. Dan kami mau meletakkan iman percaya kami di atas mezbah-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berikan hormat, pujian, dan syukur. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu
nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Umat percaya yang dianugerahi kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah, sukacita di dalam hati kita semua kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari yang Tuhan berkati di dalam langkah-langkah kita. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan Engkau. Nafas adalah modal dasar kita supaya kita dikatakan sebagai makhluk hidup. Kita boleh memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, jabatan yang besar, yang tinggi, atau nama baik, atau nama yang terkenal di mana-mana, tetapi tidak akan berguna sama sekali kalau kita tidak bernafas, kita tidak hidup. Jadi betapa pentingnya nafas kita umat percaya di dalam kehidupan ini. Dan tadi kata-kata yang kita sampaikan sebagai pujian kepada Tuhan, kita memerlukan Tuhan lebih dari hidup kita, lebih dari nafas yang kita miliki. Wow, betapa segalanya Tuhan itu bagi kita umat percaya. Kenapa demikian? Karena kita adalah pribadi yang terbatas, yang seringkali memiliki kelemahan, memiliki hal-hal yang bisa jatuh dalam langkah-langkah kita, atau bahkan tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Jadi kita memerlukan Tuhan dalam setiap keberadaan kita. Dan hidup yang kita jalani di atas muka bumi ini bukanlah hidup yang senantiasa enak, nyaman, tidak ada masalah, tidak ada bahaya, tidak ada tantangan. Semua kita maunya demikian. Seperti kalau kita berjalan di jalan tol, bebas hambatan. Tetapi kenyataan tidak demikian, umat percaya. Ada kalanya kita naik ke gunung, mendaki. Ada kalanya tiba-tiba kita turun ke lembah, mengalami penurunan di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita tertawa bahagia. Tetapi ada kalanya kita menangis meratap tersedak-sedak di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah hal itu membuat kita takut? Membuat kita bingung dalam hidup ini? Itu tadi sebabnya kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Janjinya berkata di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau
tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau kita perhatikan kalimat demi kalimat tadi umat percaya, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Masakah kalau kita melalui sungai yang besar, kita tidak dihanyutkan? Masakah kalau kita berjalan di tengah-tengah api, kita tidak akan hangus terbakar? Kalau kita berjalan di tengah sungai yang deras arusnya, sudah pasti kita hanyut, tenggelam. Entah kita mengalir kemana, kita tidak tahu arah. Banyak hal dalam kehidupan kita, demikian cara berpikir kita. Kalau masalah kita berat, kita ada di dalam tekanan, wah saya tenggelam di dalam persoalan. Saya sudah tidak tahu lagi arah tujuan, saya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semuanya gelap dan mengerikan. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun kita ada dalam persoalan, persoalan itu tidak akan menenggelamkan kita. Sekalipun kita ada dalam bahaya yang besar, maka bahaya itu pun tidak membahayakan kita. Umat percaya ini melampaui akal pikiran kita. Secara manusia tidak mungkin dan mustahil. Tetapi ini yang berkata, bukan kami yang ada di layar ini, tetapi yang berkata adalah Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Kenapa hal yang mustahil itu bisa terjadi? Karena ada penyertaan Tuhan, ada pengiringan Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Dan ini kuncinya umat percaya, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Dan ayat yang keempat, ini ayat yang menguatkan kita semuanya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Kenapa Tuhan bersedia menyertai kita? Melakukan perkara-perkara melampaui akal pikiran kita. Karena Alkitab katakan, umat percaya dan kami semua berharga di mata Tuhan. Spesial, istimewa, ciptaan yang tidak biasa-biasa. Bahkan di ayat yang lain dikatakan kita ini biji matanya. Siapa di antara umat percaya bersedia kalau ada orang yang ingin mencolek biji matanya? Pasti kita akan melarangnya. Kita akan melindunginya. Karena biji mata kita itu berharga bagi kita. Demikian kita bagi Tuhan. Kita sangat berharga. Tidak peduli hari ini kau berkata, dosaku besar, kesalahanku banyak, kehidupanku tidak enak. Kalau kita berlari berbalik kepada Tuhan dan membiarkan darahnya menebus kita, kita akan kembali dalam posisi mula-mula. Kita adalah ciptaannya yang berharga. Untuk itu jangan khawatir dengan segala situasi umat percaya. Sekalipun kau berjalan di dalam api, engkau berjalan di dalam air yang deras, selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, seberat apapun masalah, sebesar apapun tantangan, sebesar apapun masalah ekonomi, masalah rumah tanggamu, masalah apapun yang akan kau hadapi hari ini, Tuhan kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada. Dan kita ada di dalam gendongannya. Maka tenanglah hai jiwa kita, berharap kepada Dia, Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita bersatu di dalam. Bapa, kami berterima kasih Bapa. Betapa beruntungnya kami punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Siapa kami ya Tuhan? Sampai Engkau memperhatikan kami begitu rupa ya Tuhan. Engkau terus ya Tuhan memberikan kami yang terbaik ya Tuhan. Kami tahu bahwa banyak kemustahilan di depan kami, tapi kami percaya ketika kami ada bersama, kami mampu melewati segala hal ya Tuhan. Terima kasih Kau telah menjadikan kami biji mata-Mu ya Bapa. Sungguh ya Bapa, kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menjalaninya ya Bapa. Terus beriman dan percaya bahwa kami punya Allah yang besar ya Tuhan. Bahkan masalah kami ya Bapa tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau yang maha besar ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan ya Tuhan. Engkau lebih mengerti
apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus pimpin hidup kami ya Tuhan, supaya kami mampu berjalan bersamamu ya Bapa, menghadapi tantangan demi tantangan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah memperhatikan kami. Terima kasih ya Bapa, terus mengasihi kami begitu rupa ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ya Bapa hanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Kami mau bawa doa-doa kami ya Bapa hari ini untuk keluarga kami ya Bapa, untuk para suami ya Bapa dan anak-anak kami ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, untuk terus ya Bapa punya hati yang takut akan Tuhan. Biarkanlah mereka selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka punya kekuatan ya Bapa daripada-Mu ya Bapa, untuk terus memeluk Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa bantu anak-anak kami ya Bapa untuk terus ya Bapa menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan, untuk tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang berani menjalankan kebenaran di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga ya Tuhan. Persatukan mereka ya Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih-Mu ya Bapa, untuk tetap bersatu ya Tuhan, mencari Tuhan, merendahkan diri mereka ya Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan di dalam keluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Bapa, terus ya Bapa, hampiri gereja-Mu, lawak gereja-Mu ya Bapa, untuk terus ya Bapa, mampu dan kuat ya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa, untuk memenangkan mereka ya Tuhan. Biarlah ya Bapa nama Tuhan ya Bapa dipermuliakan lewat gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Bapa lawat bangsa kami, biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Bapa terus menguasai bangsa kami ya Tuhan. Terus pimpin bangsa ini ya Bapa, untuk terus membuat mereka sadar ya Bapa, untuk menjaga bangsa kami dari keterpurukan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa menjadi bangsa yang bangkit ya Tuhan, untuk terus maju menjadi bangsa yang besar di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Bapak Presiden kami Jokowi dan wakilnya beserta jajarannya ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan, di dalam mengambil keputusan ya Tuhan, di dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan ya Tuhan, mereka yang dalam pergumulan ekonomi ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, untuk terus berharap kepada-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh ya Tuhan, Allah yang menyediakan ya Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka perlukan dan butuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang harus bergumul dengan kesehatan mereka ya Tuhan. Bapa, lawat mereka, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Dengan bilut-bilut darah-Mu yang kudus mereka sudah sembuh ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan yang mungkin saat ini juga dalam pergumulan dengan keluarga mereka ya Tuhan. Bapa berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan ya Bapa, untuk para suami istri, anak dan orang tua ya Bapa, menantu dan mertua ya Tuhan. Bapa berkati mereka ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan punya kasih-Mu di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menjalani kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan pandang Tuhan, biar membiarkan Tuhan menjadi kepala di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya. Allah Roh Kudus untuk kami ya Tuhan, berkati kami, beri kekuatan kepada kami di dalam menghadapi hidup kami hari ini. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.